Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional 1, serta teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Maura Gepsi dengan NIM 55532300006. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis ekonomi regional Kabupaten Ketapang 2010 hingga 2023. Ini merupakan daftar isi yang merupakan bagian dari materi yang akan saya paparkan. Materi yang pertama yaitu konsep wilayah, di mana dalam ekonomi regional, wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki karakteristik ekonomi tertentu yang membedakannya dari wilayah lain. Wilayah bisa bersifat homogen atau serupa dalam satu aspek, misalnya pertanian, lalu ada nodal yang terpusat pada satu kota inti sebagai pusat aktivitas, atau perencanaan yang dibentuk berdasarkan kebijakan untuk tujuan pembangunan. Dalam analisis ekonomi regional, wilayah itu dipelajari untuk memahami pertumbuhan, ketimpangan, serta hubungan antar wilayah seperti spread effect dan backwards effect. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan, di mana teori lokasi dalam ekonomi regional itu menjelaskan alasan dan faktor yang menentukan lokasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya transportasi, akses pasar, ketersediaan tenaga kerja, dan sumber daya alam. Salah satu teori yang paling terkenal itu teori lokasi dari von Thunen, yang menggambarkan bagaimana penggunaan lahan pertanian itu berpusat pada jarak dari pasar. Ada juga teori lokasi industri Weber yang menekankan pemilihan lokasi berdasarkan biaya minimum. Tujuannya itu adalah mencari lokasi yang paling efisien dan menguntungkan secara ekonomi. Selanjutnya yaitu teori pusat pertumbuhan yang dikembangkan oleh Francis Perez dan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak terjadi secara merata, melainkan berpusat di lokasi-lokasi tertentu yang disebut pusat pertumbuhan. Di pusat ini biasanya terdapat industri-industri kunci yang mendorong aktivitas ekonomi di sekitarnya melalui efek trickle down atau spread effect. Seiring waktu, pusat pertumbuhan ini memicu perkembangan wilayah lain lewat hubungan ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan tenaga kerja. Namun, teori ini juga mengakui adanya backwards effect, yaitu ketika pusat pertumbuhan itu menyerap sumber daya dari wilayah sekitarnya yang bisa menimbulkan ketimpangan. Teori ini banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penetapan kawasan industri atau metropolitan. Selanjutnya itu adalah materi PDRB Kabupaten Ketapang, di mana Kabupaten Ketapang itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, yang luasnya itu sekitar 31.588 km persegi. Secara geografis tuh Ketapang tuh berada di pesisir selatan Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Nah, berikut ada data PDRB tahun 2010 hingga 2023, di mana diketahui bahwa PDRB Kabupaten Ketapang itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun ada yang mengalami penurunan kecil. Nah, jika dilihat dari distribusi pertumbuhan Kabupaten Ketapang, sektor pertanian dan kehutanan dan perikanan itu berkontribusinya paling dominan, meskipun dilihat dari trennya itu terus menurun perkembangannya. Selanjutnya yaitu location question Kabupaten Ketapang, yaitu sektor basis di Kabupaten Ketapang tahun 2010 hingga 2023, di mana sektor transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, dan jasa pendidikan itu menjadi lapangan usaha yang merupakan sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Ketapang dengan nilai rata-rata tertinggi itu sebesar 2,33, 2,06, dan 1,71. Namun tren perkembangannya itu terus mengalami naik turun. Dan di antara ketiga sektor basis yang tergolong masih stabil itu ada sektor pengadaan listrik dan gas dan jasa pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi share analisis Kabupaten Ketapang yang bisa dilihat dari kuadran grafiknya di mana sektor yang maju dan pesat itu berada pada sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan.
di mana ketiga sektor tersebut berada di kuadran 1, yang artinya kuadran 1 itu menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah yang bersangkutan tuh memiliki pertumbuhan yang cepat. Demikian juga daya saingnya juga baik gitu. Untuk kuadran kedua itu ada pengadaan listrik dan gas, lalu ada konstruksi, informasi dan komunikasi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di mana itu menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang ada di wilayah bersangkutan pertumbuhannya itu cepat, tetapi daya saingnya juga malah tidak baik gitu. Selanjutnya yaitu ada kuadran yang ketiga, itu ada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu ada jasa pendidikan dan jasa lainnya, di mana eh, itu menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di wilayah yang bersangkutan tuh memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saingnya juga kurang baik. Untuk kuadran yang keempat itu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, lalu ada transportasi dan pergudangan, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, di mana itu menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi pada wilayah yang bersangkutan tuh memiliki pertumbuhan yang lambat, tapi daya saingnya tuh justru tergolong lebih baik. Nah, dapat disimpulkan atau diinterpretasikan berdasarkan dari Elki dan shift share analysisnya, kabupaten itu menunjukkan pertumbuhan PDRB yang stabil, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang utamanya. Sektor basis yang konsisten di Ketapang itu mencakup listrik, gas, dan jasa pendidikan. Sedangkan di sektor perdagangan, keuangan, dan jasa perusahaan itu menunjukkan daya saing yang tinggi, menurut analisis shift share. Nah, dapat direkomendasikan kebijakan yang mungkin akan menjadi lebih baik untuk Kabupaten Ketapang. Yang pertama itu mendorong sektor basis stabilnya, yaitu ada listrik, gas, dan pendidikan agar lebih produktif. Lalu yang kedua itu mengembangkan sektor kompetitifnya seperti perdagangan, keuangan, dan jasa perusahaannya. Dan yang terakhir ini mungkin yang paling penting yaitu memberikan pelatihan tenaga kerja, di mana dengan SDM yang tinggi itu akan meningkatkan daya saing yang tinggi. Selanjutnya, ini merupakan kontribusi yang saya lakukan selama project work kelompok, yang mana ada membuat tabel data, lalu membuat tinjauan pustaka, membuat footnote, lalu membuat daftar pustaka. Itu yang merupakan kontribusi yang saya lakukan selama pengerjaan project work kelompok. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih.